Siti Rahmawati. Teman-teman bisa panggil saya Ira. Saya adalah dosen dari Universitas Muhadi Setiabudi. Kebetulan hari ini saya bakal sharing banyak banget ke teman-teman terkait tentang bagaimana tips dan trik dari mengikuti Smart Cerdos yang memang untuk sekarang itu adalah hanya 3 tahap ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih tips dan trik untuk dapat mengikuti Cerdos bersistem smart itu? Cerdos Smart itu pada dasarnya di tagline-kan pemerintah untuk menyimpelkan ya atau menyederhanakan dari proses Cerdos sendiri, karena memang sebelumnya yang kita tahu Cerdos itu kan ada sekitar 7-8 tahap, tetapi untuk sistem yang baru kita hanya pakai 3 tahap. Smart sendiri adalah simple, modern, more inovatif, kemudian accountable, responsible, dan transparan. Terus kalau misalnya teman-teman tanya sebenarnya apa sih syarat dari sertifikasi pendidik atau Cerdos yang dimiliki oleh dosen, menurut PP 37 tahun 2009 sebenarnya hanya 3 syarat ya. Yang pertama, kita sudah mengabdi melakukan tridharma minimal selama 2 tahun, lalu kemudian kita telah memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau AA, dan kemudian kita yang jelas adalah lulus sertifikasi setelah melakukan atau mengikuti proses dari Cerdos sendiri. Nah, kemudian pengalaman saya untuk mengikuti Cerdos 2021 di gelombang 2, alhamdulillah ya teman-teman cukup mudah, aplikasinya juga sangat informatif, teman-teman bisa akses itu di sister kampus masing-masing teman-teman, dan di situ di akun atau di bagian layanan Cerdos teman-teman bisa buka di situ. Nah, ketika teman-teman telah diizinkan atau berhak mengikuti pelatihan seleksi Cerdos itu, nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan atau box informasi seperti di sini, itu bahwa teman-teman bisa mengikuti dan harus memenuhi setiap yang berkas ataupun yang harus teman-teman penuhi di dalam aplikasi tersebut. Oke, jadi yang kita akan lewati atau akan kita tempuh itu hanya 3 ya teman-teman, seperti awal yang saya jelaskan, bahwa nanti ada penyusunan awal portofolio dosen, penetapan calon DYS atau dosen yang bersangkutan sebagai DYS. Kemudian kita ada T2 yaitu penilaian persepsional. Nanti penilaian persepsional ini itu dilakukan oleh teman sejawat, kemudian oleh pimpinan di fakultas teman-teman seperti seperti Kaprodi. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian mahasiswa tentang sistem pembelajaran kita. Itu adalah hal yang harus dipenuhi dalam penilaian persepsional. Kemudian ada penyusunan dokumen PDD UKT-PT atau yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma dari dosen yang bersangkutan, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada pengajuan penilaian dari eksternal, yaitu adalah dari masing-masing asesor, di mana teman-teman dititipkan melalui sistem. Jadi teman-teman tidak bisa milih siapa asesor teman-teman, kemudian dari mana dan sebagainya, atau ada rekanan, tidak ada ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar pure penilaian eksternal dari teman-teman. Nah, kemudian di T3 setelah kita mensubmit atau melengkapi secara keseluruhan, maka nanti ada penilaian dari asesor, kemudian ada penentuan kelulusan, dan yang terakhir adalah penerbitan sertifikat. Sistem sudah dibuat sedemikian rupa ya teman-teman ya, tadi melalui PP atau peraturan pemerintah sudah sangat baik menurut saya, dan memang secara individu karena tugas dosen banyak ya teman-teman, kita itu bisa banget atau mudah terbantu dengan sistem yang sekarang. Namun kunci dari keberhasilan atau bagaimana sih tips dan trik untuk lolos di Cerdos Smart ini adalah mengenai manajemen waktu. Jadi
mulai dari kita bisa mengisi portofolio itu sampai kemudian ditutup sebagai limit waktu untuk penilaian itu kira-kira kurang lebih ada 1 minggu teman-teman. Nah di dalam 1 minggu itu mulai dari ketentuan administratif, kemudian kerapihan laporan teman-teman, dan yang jelas di situ ada satu yang memang disebut sebagai mission statement. Mission statement itu nanti gantinya deskripsi diri teman-teman ya. Mission statement itu isinya banyak banget, mulai dari cerita tentang bagaimana penelitian teman-teman, apa tujuan teman-teman ke depan, bagaimana pengabdian teman-teman, dan yang paling penting adalah who you are atau teman-teman itu siapa. Di situ akan terungkap. Kita harus dan wajib bikin sendiri. Lucu sih sebenarnya karena terkadang kita banyak menulis ya teman-teman, teori, konsep dan sebagainya, tetapi kalau kita suruh menceritakan diri sendiri tuh kadang-kadang malah jadi kagok sendiri atau bingung sendiri. Nah itu yang harus teman-teman manage. Nah itu tadi saran yang pertama dari saya, manajemen waktu untuk mengetahui bagaimana pembagian waktu proporsinya sehingga 1 minggu itu teman-teman bisa memenuhi apa yang diminta atau apa yang diinginkan oleh sistem, seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang kedua kaitannya dengan kemampuan teknologi, itu juga menjadi kunci keberhasilan dari Smart Cerdos ini. Bagaimana teman-teman di era digital ini kita tidak lagi diperkenankan untuk excuse ya atau beralasan tentang saya nggak bisa teknologi, kemudian saya nggak terbiasa dan sebagainya. Tetapi memang di sistem Smart Cerdos ini kita harus dan wajib ya teman-teman itu friendly dengan teknologi atau sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi, mulai dari ada pengajaran daring, kemudian tentu kita paham betul bagaimana kita memanajerial dokumen kita, karena nanti di situ ada file-file yang ter-attach dan itu tidak boleh di hidden atau di private begitu teman-teman, sehingga bisa diakses oleh para asesor. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk pertama kali untuk di proses T1 atau tahap pertama, yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah manajemen waktu. Yang kedua teman-teman harus dan wajib mengatakan bisa dengan teknologi, mengaplikasikan semua yang teman-teman tahu. Di situ kita banyak banget harus berinovasi, membuat dan bersinggungan dengan teknologi. Dari laman atau dari tahapan yang pertama ya teman-teman masuk dulu, akses ke sister kampus teman-teman, kemudian buka layanan Cerdos. Nah setelah ada pengumuman bahwa teman-teman adalah peserta atau yang sudah bisa atau diizinkan untuk mengikuti Cerdos tahap keberapa, begitu teman-teman langsung masuk. Kemudian nanti ada 5 poin yang langsung dibuka di dalam sistem tersebut. Ada yang pertama ada validasi biodata peserta, yang kedua adalah mengunggah foto peserta, kemudian isi daftar riwayat hidup. Nah, yang keempat mengisi instrumen persepsional diri, dan yang kelima adalah penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita sebut PDD UKTPT. Nah, yang pertama validitas biodata peserta itu nanti teman-teman bisa buka. Di situ dipastikan alamat, tanggal lahir, foto teman-teman terupdate, itu menjadi informasi yang akurat. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dan sebagainya langsung segera diperbaiki ya teman-teman ya, karena itu menjadi identitas yang nanti akan tercantum di dalam sertifikasi teman-teman. Kemudian mengunggah pas foto yang tadi diupdate yang terbaru, bagaimana wujud teman-teman sekarang, jadi jangan foto yang lama kayak gitu. Kemudian ada mengisi daftar riwayat hidup. Nah, mengisi daftar riwayat hidup di sini nanti teman-teman bisa buka yang isinya adalah riwayat teman-teman dari kapan teman-teman mengabdi di kampus teman-teman. Misalnya kalau saya sendiri dari 2018 akhir ya teman-teman ya. Jadi sehingga yang saya lengkapi adalah dari 2018, 2019, 2020 dan 2021. Kayak gitu teman-teman. Nanti di situ ada mulai dari bagaimana teman-teman mengajar, bahannya,
metodenya, kemudian publikasi apa teman-teman yang sudah teman-teman lakukan, penelitian apa yang teman-teman sudah lakukan. Nah, saran saya untuk di poin 3 ini, isi daftar riwayat hidup, nanti kan banyak sekali kolomnya ya teman-teman yang harus teman-teman penuhi. Nah, itu alangkah baiknya kita membuat sebuah folder yang tersistem di dalam folder kita di komputer itu terkait judul-judul atau sub-sub yang sama seperti apa yang diminta sistem, sehingga sebelum kita masuk ke sistem secara sistematis kita sudah menginput apa yang dibutuhkan di dokumen kita dulu, sudah rapi, apa yang kosong atau apa yang belum diisi baru nanti kita lengkapi lagi. Nah, nanti baru dipindah ke dalam sistem Serdosnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang mengisi instrumen persepsional diri yang tadi saya bilang ada 3 unsur di situ, ada dari rekan sejawat, ada dari pimpinan fakultas yaitu kaprodi dan mahasiswa. Nah, di poin 5 ini nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk poin nomor 5 teman-teman, ini adalah poin yang sangat penting yang harus teman-teman perhatikan. Tidak boleh ada kesalahan di sini, terinput dengan baik, kemudian harus memerlukan waktu dan inovasi untuk teman-teman sendiri. Nah, untuk penyusunan PDD UKTPT ini di dalamnya yang tadi saya bilang, pertama ada mission statement yang itu kemudian menggantikan deskripsi diri di tahun-tahun sebelumnya, itu menceritakan tentang tridharma, bagaimana teman-teman ke depan, bagaimana map atau roadmap penelitian teman-teman, seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana sih bobot penilaian dalam Serdos itu sesuai dengan aturan yang berlaku ya teman-teman ya, ada 35, 10 dan 55%. Nah, 55% itu adalah nilai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, yang ini nanti memang diberatkan atau secara keseluruhan dinilai oleh asesor. Kemudian 10% itu adalah nilai persepsional DIS atau dosen yang bersangkutan, dan 35% itu adalah nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional. Nah, jadi untuk yang 55% ini memang nanti akan banyak sekali dilihat dari yang poin 5 itu di dalam pengisian yang tadi saya bilang PDD UKTPT. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk mengisinya itu hal yang harus teman-teman perhatikan betul adalah yang pertama, bagaimana proporsi teman-teman di dalam melakukan pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Di situ nanti ada kolom pertanyaan, seberapa persen teman-teman dalam pendidikan sudah melakukan pengajaran, seberapa persen teman-teman sudah melakukan penelitian, dan seberapa persen teman-teman melakukan pengabdian. Saran dari saya atau tipsnya adalah jadi diri teman-teman sendiri. Teman-teman sebelum dinilai oleh asesor, coba teman-teman refleksikan nilai itu pada diri teman-teman sendiri. Sebenarnya seberapa persen yang sudah saya lakukan untuk penelitian, pengajaran dan juga pengabdian, maka dibahasakan atau diterjemahkan dalam bentuk persentase tersebut. Tidak usah terpengaruh teman yang lain, misalnya jangan segitu, tidak, itu karena memang yang tahu betul untuk proporsi nilainya adalah teman-teman sendiri. Jadi silakan diisi sampai mencapai 100%. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman akan bertemu tentang mission statement yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa mission statement di situ nanti teman-teman bisa cari sebenarnya apa itu mission statement, apa yang dimaksud dengan mission statement. Tapi berdasarkan pengalaman saya, bahwa mission statement itu adalah sesuatu pernyataan yang kita buat berkaitan tentang Tridharma itu sendiri. Jadi mulai dari penelitian, teman-teman pakai ilmu teman-teman itu beratnya di topik apa, di tema apa, concernnya kemana, mau bagaimana, lalu apa yang sudah dilakukan. Kemudian pengabdian juga, apakah pengabdian itu kemudian mengacu atau berkesinambungan atau sinergis dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Itu harus teman-teman tarik benang merahnya. Kemudian pengajaran tentu ini berkaitan dengan objek perguruan tinggi sendiri, yaitu adalah mahasiswa. Jadi teman-teman di situ bagaimana teman-teman antusias di dalam pengajaran, apa inovasi yang teman-teman buat, lalu bagaimana teman-teman bisa memastikan apa yang teman-teman sampaikan itu sama atau tersampaikan pada mahasiswa itu sendiri. Nah,
itu adalah kurang lebih mission statement dari yang diminta oleh sistem. Nanti saya akan attach atau saya akan lampirkan contoh dari mission statement yang saya miliki. Nah, kemudian setelah itu kan teman-teman dikejutkan atau disurprise dengan URL yang diminta, yaitu salah satunya adalah video pembelajaran ya teman-teman ya. Video pembelajaran yang sebenarnya nggak mesti lama, maksimal dari durasi video itu adalah 30 menit. Tetapi bagaimana 30 menit itu teman-teman menunjukkan bagaimana interaksi teman-teman dengan mahasiswa pertama, kemudian apa yang teman-teman bisa sampaikan dengan topik pembelajaran teman-teman, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kesesuaian dari pengajaran teman-teman tersebut dengan RPS yang teman-teman buat. Jadi setelah teman-teman penuhi tadi mission statement, kemudian video pembelajaran, akan muncul lagi make it surprise, yaitu adalah RPS teman-teman. Nah, dari RPS itu apakah sesuai dengan pembelajaran yang teman-teman sampaikan? Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti di RPS itu jangan lupa gunakan RPS terbaru yang telah dicantumkan dalam pedoman terakhir yang kita miliki terkait kampus mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu ya teman-teman ya. Penjadwalan waktu dan tanggal sebenarnya betul-betul kita sebagai peserta tidak mengetahui teman-teman ya, karena nanti yang diinfokan adalah waktu-waktu yang telah ditentukan dari sistem seperti itu. Pun ada perubahan nanti juga diinfokan di dalam sistem. Jadi kita tidak perlu dan tidak usah khawatir terkait rentang waktu penilaian dan sebagainya. Nah, nanti apa yang terjadi setelah teman-teman kemudian mengisi atau memenuhi poin 1, 2, 3, 4, dan 5 itu? Hal pertama adalah begitu teman-teman submit, selesai, dan melakukan validasi, konsekuensi pertama adalah teman-teman tidak bisa merubah apapun itu kaitannya tentang pengisian form atau submit yang lain seperti itu, tidak bisa, karena kalau sudah disubmit dengan sendirinya sistem akan terkunci dan siap untuk dinilai seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama tidak akan bisa dirubah. Yang kedua akan muncul hitungan NPS ya, nilai persepsional dari dosen yang bersangkutan. Itu berkaitan tentang pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Untuk rata skor keseluruhan itu jelas dibagi 4 begitu teman-teman ya. Kalau saya sendiri, pengalaman saya, pedagogi saya adalah 6,03, profesional saya 6,56, kepribadian saya 6,55, sosial saya 6,20, sehingga saya memperoleh rata skor di 6,34. Jadi dengan skor seperti itu, ini adalah modal 10% saya. Jadi saya baru meyakini bahwa 10% saya dari 6,34 itu nantinya mewakili nilai saya secara keseluruhan dalam total serdos tersebut, yang 55% dari asesor dan kemudian 35% dari keseluruhan sistem atau informasi yang sudah saya input di dalam sistem serdos. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk next serdos di 2022, doa saya untuk teman-teman semoga kuotanya bertambah. Yang pertama, kemudian teman-teman yang sudah menanti-nantikan mungkin sudah beberapa tahun belakangan, semoga teman-teman namanya bisa diizinkan untuk mengikuti serdos tahun 2022 karena kaitannya memang untuk semua peraturan mengikuti ya teman-teman, ada kemudahan, maka tentu biasanya ada konsekuensi yang biasa kita temui, misalnya kayak yang kalau sesuai dengan aturannya teman-teman ya, 2 kali tidak lolos itu memang harus beristirahat untuk mengikuti serdos di 2 tahun yang akan datang, seperti itu teman-teman. Jadi gunakan kesempatan teman-teman sebaik mungkin. Sekali lagi doa saya untuk teman-teman sukses terus di serdos smart berikutnya, semoga bermanfaat.